Taman-taman kecil atau pocket park yang tersebar justru lebih efektif karena mudah dijangkau warga dan memberikan manfaat langsung ke lingkungan. Jadi, kalau kita bicara tentang kota yang sehat, seringkali yang muncul di pikiran kita adalah rumah, jalan, atau transportasi. Tapi ada satu elemen yang sebenarnya jadi fondasi kesehatan kota, yaitu ruang terbuka hijau atau yang sering kita sebut sebagai RTH. Di Rujak Center for Urban Studies, kami melihat RTH bukan hanya sebagai taman, tapi sebagai ruang hidup. Ruang yang menghubungkan manusia dengan alam, memperbaiki kualitas udara, meredam panas, menyerap air, dan menyediakan ruang aman untuk warga. Secara definisi, RTH adalah area yang terbuka dan ditubuhi vegetasi, mulai dari taman kota, jalur hijau, sampai halaman rumah warga. Dan ini penting sekali untuk kualitas udara. Sayangnya, kondisi Jakarta masih belum ideal. Pada tahun 2007 saja, RTH hanya bersekitar 9%. Namun, target tahun 2030 adalah 30%. Pada tahun 2024, justru turun menjadi sekitar 6%. Artinya, warga punya akses yang makin sedikit pada ruang sehat yang sebenarnya mereka butuhkan setiap hari. Karena itu, pembicaraan tentang udara bersih di kota selalu kembali ke satu hal. Seberapa banyak ruang hijau yang benar-benar bisa digunakan warganya. RTH bekerja melalui hal kecil yang sangat penting. Seperti tadi ya, pohon meredam panas, akar menyerap air, dan ruang hijau yang memberi ruang bagi udara untuk bergerak. Secara ekologis, efek pendinginan RTH ini bisa menjangkau sekitar 150-300 meter dari titik vegetasi. Artinya apa? Artinya, sepetak taman kecil pun punya dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar. Dan taman yang besar bukan satu-satunya solusi. Tapi, tantangannya tuh di Jakarta ada dua. Pertama, jumlahnya yang kurang. Dan yang kedua, aksesibilitasnya banyak yang dipagari atau dibatasi. Alhasil, warga tidak bisa menikmati dan memanfaatkan ekologisnya secara penuh. Ukurannya besar, tapi tidak selalu bisa diakses atau digunakan. RTH juga terlalu sering dipahami sebagai taman luas. Padahal, taman-taman kecil atau pocket park yang tersebar justru lebih efektif karena mudah dijangkau warga dan memberikan manfaat langsung ke lingkungan. Di Rujak, kami bekerja dengan pendekatan yang biasa kami sebut sebagai Think Act Tank. Jadi Think Act Tank itu adalah lembaga atau cara pendekatan kami yang bukan hanya meneliti, tapi juga bekerja langsung bersama warga. Dan melalui pengalaman tersebut, kami melihat bahwa salah satu pendekatan yang paling efektif adalah Nature Based Solutions atau NBS. Nah, NBS ini adalah tindakan yang memanfaatkan proses alami seperti air, habis itu ada tanah, dan vegetasi untuk menyelesaikan masalah kota. Bisa dari banjir, polusi, udara, sampai urban heat island. Namun, NBS ini bukan hanya soal menanam pohon atau cuman untuk revegetasi atau bahkan membangun taman saja. Namun ada prinsipnya. Yang pertama adalah ia harus bermanfaat bagi ekosistem. Yang kedua, melibatkan masyarakat sekitar secara nyata. Dan terakhir, harus memberikan manfaat sosial. Ketiga manfaat tersebut harus ada, tidak bisa dilangkahi satu persatu seperti itu. Dan di Jakarta, kita sudah punya contoh yang baik. Yang pertama, ada Waduk Brigif. Dia ini adalah sebuah ruang yang dikelola dengan pendekatan infrastruktur biru hijau. Area tampungan air sekaligus ruang publik yang hidup, serta komunitas yang aktif, dan ada potensi edukasi tentang ekosistem perairan. Yang kedua, mungkin orang sudah banyak yang tahu, adalah Tebet Eco Park, yang menggabungkan fungsi sosial, ekologi, dan edukasi. Ada area rain garden, ada bioswale, sampai thematic garden, yang tidak hanya indah, tapi juga bekerja mengatur air permukaan dan mengurangi panas. Lalu yang terakhir, yang mungkin banyak orang masih belum tahu, ada Taman Kota Peruri. Ini adalah pocket park kecil yang punya struktur vegetasi berlapis, seperti hutan mini. Di situ ada area resapan mikro yang mendukung keanekaragaman hayati, serta ada kebun yang bisa dipetik oleh pengunjung yang datang langsung ke taman tersebut. Hal ini semua menunjukkan satu hal. Ruang hijau tidak harus besar, tapi juga dapat memberikan manfaat yang besar apabila dinikmati oleh setiap orang. Mungkin kita kembali lagi ke prinsip NBS yang tadi, di mana setiap aspek itu harus dapat dipenuhi.
RTH dan NBS tidak akan berhasil kalau hanya dilihat sebagai proyek fisik. Yang membantunya hidup atau yang membuatnya hidup adalah warga itu sendiri yang terlibat di dalamnya. Karena itu, partisipasi masyarakat adalah inti dari ruang hijau yang berkelanjutan. Di Rujak, kami belajar bahwa ketika warga punya ruang untuk terlibat, mulai dari merawat tanaman, setelah itu juga mungkin melakukan pengukuran iklim secara sederhana, dan juga mungkin ikut memutuskan desain, ruang hijau bisa menjadi milik bersama. Ada rasa kepemilikan. Ia dirawat, dijaga, dan menjadi ruang aman bagi banyak orang. Selain itu, hal-hal kecil juga penting. Menjaga halaman rumah tetap hijau, kemudian merawat tanaman di tepi jalan, ikut komunitas lingkungan, atau bahkan aktif menyuarakan pentingnya ruang hijau dalam perencanaan kota. Kota yang sehat lahir dari ruang yang sehat, dan ruang yang sehat hanya bisa tercipta kalau warga dan pemerintah bergerak bersama.